Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miasa Fitri dari Studi Agama-Agama semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus kejiwaan keagamaan suku Trasing dengan mata kuliah psikologi agama. Dosen pengampunya Bunda Salmaini Yeli MAG. Kita masuk kepada materi pertama, yakni pengertian masyarakat Trasing. Masyarakat Trasing adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan ciri fisik, budaya, dan mendiami wilayah tertentu yang terpencil, sulit dijangkau, dan secara geografis terisolasi, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk terjadinya interaksi sosial dengan masyarakat di luar mereka dan lain sebagainya. Mengenai asal-usul adanya masyarakat Trasing ini, ada dua dugaan. Yang pertama, dugaan yang menganggap bahwa masyarakat Trasing ini merupakan sisa dari penduduk lama yang memang tertinggal dan mendiami daerah yang tidak dilewati oleh penduduk sekarang gitu. Yang kedua, dugaan yang menganggap bahwa mereka merupakan bagian dari penduduk sekarang, tetapi karena peristiwa tertentu mereka melarikan diri ke daerah-daerah terpencil gitu. Selanjutnya, dilihat dari keberadaan lokasinya dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, mereka yang hidup di daratan tinggi seperti suku Dani, Ngalum, Ekari di Irian Jaya gitu. Yang kedua, mereka yang hidup di pedalaman, daratan rendah seperti hutan dan alam sekitar. Contohnya tuh suku Dayak Kenyah gitu. Yang ketiga, mereka yang hidup di pantai atau di rawa-rawa gitu. Yang keempat, mereka yang mengembara di laut seperti orang Bajo gitu. Ya, selanjutnya indikator atau ciri-ciri dari masyarakat suku Trasing. Yang pertama, hidup berkelana, menetap sementara atau menetap dalam kelompok terpencar. Yang kedua, sumber penghidupannya tergantung dengan alam seperti berburu, meramu, menangkap ikan. Yang ketiga, perilaku hidup sehat masih sangat rendah, lingkungannya masih kurang bersih. Yang keempat, busana yang dipakai masih sangat sederhana, apa adanya. Yang kelima, kondisi pemukiman yang tidak layak huni, seperti rumah yang tanpa ventilasi, rumah yang menyatu dengan gudang. Yang keenam, tingkat pengetahuan dan teknologinya masih sangat sederhana, masih sangat terbatas. Yang ketujuh, sistem kepercayaan mereka masih animisme dan dinamisme. Yang kedelapan, keterikatan pada sistem nilai dan adat istiadat, sehingga mereka cenderung bersikap tertutup dan sulit untuk menerima inovasi. Selanjutnya, kita masuk kepada penyampaian keagamaan dalam masyarakat suku Trasing ini. Pola penyampaian keagamaan pada masyarakat suku Trasing ini merupakan proses pengenalan manusia kepada Tuhannya, melainkan juga merupakan sebuah proses transportasi sosial dengan sejumlah tawaran dan alternatif solusi-solusi bagi umat yang mengatasi masalah kehidupan yang mereka hadapi. Sebagaimana strategi dan pendekatan konservatif yang pernah dikembangkan oleh Rasulullah manakala mendesain dan menggerakkan program serta agenda dakwah yang bermutu, mengembara atau pemberdaya umat serta berwawasan kebebasan dan problem solving. Untuk dapat melaksanakan penyampaian keagamaan pada masyarakat Trasing ini, maka juru dakwah harus memahami 4 pilar utama. Yang pertama itu
tabligh dan taklim, iryat, takbir dan takwir. Kita masuk kepada yang pertama. Takbir adalah menyampaikan melalui pembangunan dan manajemen pembangunan masyarakat yang dilakukan dalam rangka rekayasa sosial dan pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, peranata sosial, keagamaan, serta menumbuhkan pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan pokok seperti menyusun kebijakan, rencana program, pembagian tugas, dan pengorganisasian. Yang kedua, iryas sebagai upacara penyuluhan dan konseling Islam yang dilakukan dalam rangka pemecahan masalah atau problem solving psikologis melalui kegiatan pokok seperti bimbingan dan konseling pribadi, keluarga, dan masyarakat luas, baik dalam rangka preventif atau pencegahan ataupun kuratif, pengobatan. Yang ketiga, tabligh atau taklim yang dilakukan sebagai upaya penerangan dan penyebaran peran Islam dan dalam rangka pencerdasan serta pencerahan masyarakat melalui kegiatan pokok, sosialisasi, internalisasi, dan eksternalisasi nilai-nilai ajaran Islam, baik dengan menggunakan sarana mimbar maupun media cetak. Yang keempat, takwir dilakukan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keumatan, yakni mengembangkan masyarakat yang dilakukan dalam rangka peningkatan sosial budaya masyarakat melalui upaya pentransformasian dan pengembaraan nilai-nilai ajaran Islam seperti kegiatan humaniora, seni budaya, pengalaman ukhuwah Islamiyah, dan lain sebagainya. Secara umum, permasalahan dakwah yang dihadapi pada masyarakat suku terasing ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, permasalahan dakwah yang bersifat ekstrem terhadap suku terasing, diantaranya adalah masalah pendidikan, masalah sistem kepercayaan, dan masalah mata pencarian serta ekonomi. Yang kedua, permasalahan dakwah yang bersifat intrem. Misalnya, materi dakwah yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi dan kehidupan masyarakat suku terasing. Terkadang yang menyampaikan keagamaan ini tidak menguasai secara fasih bahasa, budaya, ataupun nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat suku terasing. Terkadang timbul perasaan atau sikap yang kurang simpatik dari penyampaian keagamaan ini gitu. Selanjutnya, strategi dakwah yang dapat diterapkan dalam pembangunan masyarakat suku terasing. Di antaranya, pertama, keterlibatan penyampaian keagamaan secara langsung dalam pengentasan kemiskinan. Yang kedua, manajemen pembangunan masyarakat yang baik dan teratur. Yang ketiga, peningkatan sosial budaya masyarakat melalui upaya pentransformasian dan pengembangan nilai-nilai ajaran Islam. Yang keempat, melalui program jaring pengaman sosial yang lebih menyentuh persoalan kebutuhan primer. Yang kelima, melalui pemberdayaan fungsi dan kerjasama. Yang keenam, melalui upaya conditioning dalam pemahaman, sikap, dan perspektif tentang keagamaan. Yang ketujuh, membentuk jaringan kerjasama yang terkoordinasi secara baik. Menurut Munir Mulkam, strategi dakwah sosial dan pembangunan harus bersifat terbuka dan dinamis bagi seluruh kelompok masyarakat, lembaga, maupun komponen-komponen yang terkait di dalamnya.
Karena itu, strategi dasar harus meliputi yang pertama, aktivitas yang terencana dan terarah. Yang kedua, proses kegiatan yang berkesinambungan. Yang ketiga, bertumpu pada modal dasar insaniah, alam dan kultural. Yang keempat, berasas kerohanian, etika, kodrati, dan sosial. Yang kelima, kekuasaan dan kementerian. Yang keenam, pemahaman teknologi tepat guna seperti penunjangan kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam menentukan strategi dakwah pada masyarakat terasing ini, ada semboyan atau adat yang berlaku dalam kehidupan mereka yang menyatakan seperti ini: memberikan harta kepada sesamanya adalah suatu perbuatan utama dan terhormat. Sebaliknya, menolak permintaan temannya adalah suatu hal yang dilaknat. Berdasarkan pernyataan ini, pola dakwah terhadap masyarakat suku terasing utamanya itu adalah dakwah bil hal. Apa itu dakwah bil hal? Dakwah bil hal adalah dakwah yang diarahkan kepada problem solving. Selanjutnya, kita masuk kepada model yang biasa diadopsi dan dikembangkan untuk pengembangan masyarakat suku terasing. Yang pertama, model pengembangan lokal yang berasumsi bahwa perubahan dan pengembangan masyarakat dapat didorong secara optimal bila partisipasi berbagai lapisan dan golongan diikutsertakan. Yang kedua, model pendekatan perencanaan sosial yang menempatkan perlunya kemampuan keahlian dalam memecahkan masalah seperti pemukiman, perumahan, dan lingkungan. Yang ketiga, melalui upaya dakwah yang sistematis, metodologis, dan simultan. Pada akhirnya, masyarakat suku terasing akan mampu berkembang menjadi salah satu unsur kekuatan pembangunan dengan syarat keberadaan sulfivalitas mereka dibina. Selanjutnya, kita cukupkan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.